Ya, hari ini kita lanjutkan pembahasan fuzzy logic untuk lanjutannya, metode Tsukamoto dan Mamdani. Kita awali dengan metode Tsukamoto. Ya, ini yang membedakan antara fuzzy Tsukamoto dengan fuzzy Sugeno dalam pembahasan sebelumnya itu pada rule-nya, ya, pada rule-nya, terutama pada variabel output, variabel yang kita hitung sebagai hasil. Nah, ini yang membedakan bahwa pada setiap konsekuen atau kesimpulan pada setiap rule if then ini harus direpresentasikan menggunakan himpunan fuzzy dengan fungsi keanggotaan yang monoton. Jadi kalau pada fuzzy Sugeno itu kan apa namanya variabel outputnya itu kita berikan orde 0 atau orde 1. Orde 0 berupa konstanta, orde 1 berupa pengisian dari variabel input yang tersedia. Nah, pada fuzzy Tsukamoto di bagian then untuk variabel output kita berikan himpunan fuzzy menggunakan membership function tertentu. Makanya nah, kalau kemarin misalnya then produksi sama dengan permintaan atau produksi sama dengan permintaan kurangi persediaan. Nah, nanti di Tsukamoto then-nya itu produksi sama dengan himpunan yang kita buat ya. Misalnya produksi bertambah atau produksi berkurang. Kemudian untuk hasilnya, hasil akhirnya dari setiap aturan kita ada nilai secara tegas berupa Z berdasarkan alfa predikat. Ya, nanti ngitungnya berdasarkan alfa predikat yang didapat, kemudian kita sambungkan dengan membership function yang sudah kita buat lebih dulu. Baru kemudian kita lanjutkan menghitung rata-rata terbobot. Ya, jadi perbedaan yang sangat mencolok dengan fuzzy Sugeno di situ, di bagian then-nya. Ya, untuk contohnya kita sama dengan contoh yang kemarin, supaya bisa dilihat perbedaannya. Jadi kasusnya masih sama, kasus produksi barang berdasarkan variabel inputnya yaitu permintaan dan persediaan dengan rentang-rentang nilai tertentu. Nah, rule-nya ada 4 juga, ya, ada 4 rule, if then-nya ada 4. Kemudian di bagian then, nah, di bagian then pada setiap rule kita lihat contoh pada rule yang pertama ini ya, pada rule yang pertama bunyinya if permintaan turun and persediaan banyak, then produksi barang. Nah, ini yang membedakan dengan fuzzy Sugeno kemarin. Jadi di sini kita berikan sebuah sebuah himpunan fuzzy. Jadi variabel produksi itu juga kita bagi menjadi beberapa himpunan. Nah, di sini kita bagi menjadi 2 himpunan, yaitu himpunan berkurang dan himpunan bertambah. Nah, jadi ini kita juga menggunakannya harus berkurang atau bertambah Pak pada setiap rule-nya. Nah, ini kita sesuaikan dengan logik inferensinya di tempat kasus. Jadi ini kalau dilogikkan kan seperti ini. Jika permintaan turun, berarti kan semakin sedikit permintaannya, dan persediaan banyak, berarti stoknya masih sangat banyak. Maka produksinya harus bagaimana? Nah, itu kalau dilogikakan misalnya di dalam tempat kasusnya, maka produksinya harusnya tambah sedikit. Nah, tambah sedikit berarti berkurang. Yang rule 2, jika permintaan turun, N persediaan banyak, then produksi barang berkurang. Nah, ini juga disesuaikan dengan logiknya. Rule 3, if permintaan naik, N persediaan banyak, then produksi barang bertambah. Ya, ini kalau dilogikakan, kalau permintaannya naik, berarti kan butuhnya banyak,
Tapi persediaannya juga masih banyak, maka produksinya juga harus ditambah. Nah, yang keempat, if permintaan naik and persediaan sedikit, dan produksi barang bertambah. Nah, ini yang membedakan ya dengan Fuzzy Sugeno tadi. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana jika ada permintaan 3.500 dan persediaan di gudang masih 300? Nah, kita gunakan Fuzzy inferensi Tsukamoto. Perhitungan awal untuk membership function pada variabel permintaan ini sama ya dengan yang sebelumnya. Untuk X-nya 3.500 didapat mu-nya permintaan turun 0,375, permintaan naik 0,625. Kemudian untuk yang variabel persediaan juga sama dengan yang kemarin. Untuk persediaan 300 kita dapatkan mu-nya persediaan sedikit 0,6, persediaan banyak 0,4. Nah, ini yang harus kita ketahui sesuai dengan konsep metode Tsukamoto. Jadi pada variabel output, yaitu produksi, ini harus dibuatkan membership function juga. Di sini kita bagi menjadi dua, yaitu berkurang dan bertambah. Ya, kalau Tsukamoto kan tidak perlu membuat gini. Kalau di Sugeno tidak perlu membuat gini. Kalau di Tsukamoto kita harus membuat membership function seperti ini. Kita pakai dua himpunan. Nah, ini sesuai dengan konsepnya. Kalau berkurang itu berarti kan kurva menurun, kalau bertambah berarti kurva naik. Batasnya sesuai dengan kasusnya tadi dari 2000 sampai 7000. Nah, dari sini kita terjemahkan menjadi membership function, jadi fungsi. Jadi ada kelompok Z-nya kurang dari 2000, berarti di sini ya. Berarti ini untuk berkurang nilai membership function ini akan bernilai 1. Kemudian yang 2000 sampai 7000, ya, yang ini, maka ini yang kurva menurun. Berarti 7000 dikurangi Z dibagi 5000. Sama kalau Z-nya lebih dari 7000. Nah, ini nilainya 0, karena tingginya 0. Kemudian untuk yang kurva bertambah, sama, berarti ada yang di bawah 2000, ini tingginya 0, berarti kita kasih nilai 0. Kemudian yang 2000 sampai 7000, ini kurva naik, kita pakai Z min 2000 dibagi 5000. Kemudian Z yang lebih dari 7000, kita kasih nilainya 1. Nah, ini yang nanti yang akan kita gunakan pada inferensi setiap rule-nya untuk mendapatkan Z1, Z2, Z3, Z4. Ya, sekarang kita masuk pada rule yang pertama. Rule yang pertama, permintaan turun dan persediaan banyak. Nah, kita dapat 0,375. Ini sama dengan yang kemarin. Kemudian then-nya tadi, then-nya adalah produksinya berkurang. Nah, karena produksinya berkurang, berarti kita lihat atau fokus pada himpunan berkurang. Nah, perlu diketahui bahwa mu di sini itu nanti akan digantikan oleh alfa predikat yang didapatkan dari setiap rule. Nah, nanti ini yang akan dipakai untuk mengembalikan nilai Z-nya berapa yang seharusnya pada setiap rule. Contoh pada rule yang pertama, kita dapatkan alfa predikatnya 0,375. Nah, 0,375 itu sebenarnya di sini. Nah, pada himpunan berkurang, karena then-nya kan berkurang. Nah, kita lihat juga di sini ada 3 kelompok ya, 3 kelompok function, yaitu 1, kemudian ini hasilnya yang 0, ini yang 0. Jadi tinggal dilihat aja nilai alfa predikatnya berapa. Kalau alfa predikatnya 1 misalnya, di sini 1, maka kita jujuk ke ini 1. Berarti Z-nya kasih aja 2000. Kemudian kalau misalnya alfanya
0, katakanlah gitu, maka kita bisa jujuk langsung ke sini, yaitu Z-nya sama dengan 7.000. Nah, karena 0,375 berarti kita masuk yang tengah. Yang tengah berarti antara 2.000 sama 7.000. Jadi kita gunakan rumus ini. 7.000 kurangi Z dibagi 5.000 sama dengan 0,375. Nah, ini tinggal kita putar balik sehingga didapat Z1 sama dengan 5125. Nah, ini yang rule pertama. Yang rule kedua, kita dapatkan alfa predikatnya sama, 0,375. Kemudian bagian then-nya itu produksi barang berkurang. Jadi sama ya, 0,375, berarti kita pakai yang tengah, hasilnya juga sama, 5125. Kemudian yang rule 3 itu permintaan naik, N persediaan banyak. Permintaan naik, N persediaan banyak. Didapatkan alfa predikatnya 0,4. Terus bagian then-nya produksi barang bertambah. Nah, karena bertambah, kita kembali ke membership function-nya yang bertambah. Jadi di sini 0,4, kita lihat masuk pada range yang mana, yang atas, yang tengah, atau yang bawah. Karena 0,4 pasti yang tengah ya, berarti di sini. Nanti antara 2.000 hingga 7.000. Kita masukkan Z min 2.000 dibagi 5.000 sama dengan 0,4. Terus dibalik sehingga dapat Z3 sama dengan 4.000. Dibikin juga yang rule 4. Kita dapat alfa predikatnya 0,6. Kemudian then-nya produksi barang bertambah. Ya, bertambah. Nah, karena bertambah sama dengan yang rule ketiga tadi, yaitu Z min 2.000 bagi 5.000 sama dengan 0,6. Hasilnya Z4 sama dengan 5.000. Nah, dari sini untuk Z akhir pada fase Tsukamoto, kita dapatkan dengan rata-rata berbobot. Jadi alfa predikat 1 kali Z1, alfa predikat 2 kali Z2, alfa predikat 4 kali Z4, terus dibagi, dijumlahkan, kemudian dibagi jumlah semua alfa predikat. Jadi kita dapatkan ternyata 4825. Jadi artinya jumlah makanan jenis ABC yang harus diproduksi sebanyak 4825 kemasan. Ya, saya rasa itu untuk fase Tsukamoto. Barangkali ada yang mau ditanyakan, saya persilahkan. Ya, kalau nggak ada, saya lanjutkan pada metode berikutnya, yaitu Fazil Mamdani. Ya, Fazil Mamdani. Ini metodenya sebenarnya mirip-mirip saja dengan metode Fazil Sugeno dan Tsukamoto, tetapi lebih lebih detail, lebih banyak juga langkah-langkah yang harus kita gunakan. Nah, sebenarnya secara umum ada 4 langkah. Pertama adalah fazification, pembentukan himpunan fazi, di mana variabel input dan output kita bagi menjadi satu atau lebih himpunan fazi. Kemudian kita lakukan penerapan fungsi implikasi. Fungsi implikasi yang digunakan adalah min misalkan. Kemudian komposisi penggabungan aturan. Nanti ini untuk memperoleh kumpulan dan korelasi antar aturan. Jadi beberapa rule yang sudah didapat nanti kemudian kita gabungkan apakah pakai metode MAC atau metode aditif dan probabilistic OR. Kemudian yang terakhir yaitu penegasan atau defazifikasi. Metodenya bisa pakai centroid atau mean of maximum atau yang lain lagi juga ada ya. Nah, kalau yang populer ini pakai metode centroid dan mean of maximum. Nanti kita bahas juga mean of maximum sama centroid. Nah, ini untuk komposisi aturan. Jadi rule yang sudah dibentuk, yang sudah dibuat sudah diterapkan untuk mendapatkan bagian alfa predikat dan Z-nya, itu kemudian kita gabung semua rule-nya. Nah, cara penggabungannya gimana? Nah, ini ada 3 tawaran.
Pertama bisa pakai max, ini diperoleh dengan cara mengambil nilai maksimum aturan, kemudian menggunakannya untuk memodifikasi daerah fuzzy. Kemudian menerapkannya ke output dengan operator OR. Ya, jadi diambil nilai tertinggi terus di antara himpunan-himpunan yang digabungkan. Ya, makanya formulanya mak dari mu SF dan mu KF. Jadi yang mu SF ini nilai keanggotaan solusi fuzzy sampai aturan ke I, kemudian mu KF adalah keanggotaan konsekuen fuzzy sampai aturan ke I. Kemudian untuk aditif itu formulanya dari ini ya, prinsipnya bounded sum pada semua output daerah fuzzy. Jadi dijumlah-jumlahkan pada setiap daerah fuzzy yang digabungkan, kemudian di bounded. Kalau dijumlahkan, kalau lebih dari satu maka diambil satu, kalau kurang dari satu maka diambil hasil penjumlahannya. Kemudian kalau probabilistic OR berarti pakai rumus ini. Jadi mu yang pertama ditambah mu yang kedua, terus dikalikan kemudian dikurangkan. Nanti dapat formula akhirnya. Jadi nanti yang kita pakai ini yang max ya. Nah ini contohnya. Nah, ini contohnya. Jadi ini contohnya pada apa namanya? Ya ada pertanyaan ya dari Wardatus. Kalau menentukan rule dengan operasi OR atau NOT bagaimana? Pada dasarnya prinsipnya sama dengan yang N ya. Kalau N itu kan prinsipnya dua himpunan itu harus terpenuhi. Kalau OR berarti dua himpunan boleh terpenuhi salah satu. Ya memang harus disesuaikan dengan logika di penyelesaian kasusnya. Kalau menggunakan OR itu dibuat seperti apa? Kalau not itu bisa dioperasikan pada satu variabel. Ya, kalau OR itu sama dengan n, jadi ada dua variabel yang dioperasikan, seperti pada contoh rule yang saya buat kemarin. Kalau not ini diterapkan pada satu variabel. Ya, jadi misalnya if permintaan tidak naik, ya tidak naik berarti kan ya sama saja dengan turun ya. Cuman kadang-kadang kita itu tidak membutuhkan sebuah informasi yang komplement. Jadi yang dibutuhkan adalah tidak naiknya, tapi bukan berarti langsung ditulis turun gitu ya. Karena kadang-kadang nilai dari membership function antara dua himpunan fuzzy itu tidak selalu simetris seperti di contoh yang saya buat. Bisa juga dibuat tidak simetris ya, seperti di contoh di depan ini ya. Kalau di depan ini kurva fuzzy antara himpunan B1 sama B2 ini tidak simetris ya. Simetris cuma tidak pas gitu ya. Nah, kalau yang ini rada simetris tapi ya tidak pas juga. Kalau yang saya buat contohnya kemarin kan simetris dan pas gitu ya. Nah, ini juga sebenarnya boleh juga dibuat tidak simetris. Jadi ini rodok landai ke sini misalnya, itu tidak apa-apa. Jadi customnya sangat fleksibel sesuai dengan desain yang kita buat. Pokoknya bisa mencapai hitungan yang sesuai dengan kasus realnya. Jadi memang ini kelebihan dan kekurangannya sebenarnya. Jadi kita melakukan trial and error dengan menggeser posisi dari kurva membership function. Nah, untuk yang OR ini operasinya hanya pada satu variabel. Jadi misalnya ini ya, if X is A3. Nah, operasinya nanti misalnya kita mau pakai not A3 itu boleh. Jadi X is not A3 atau X is bukan A3. X bukan A3. Artinya gini, kalau if-nya itu if persediaan banyak, terus mau dibuat if persediaan tidak banyak, nah itu boleh. If persediaan tidak banyak, n
permintaan tinggi misalnya, itu boleh. Artinya kalau menggunakan not berarti di komplement pakai 1 min nilai membership function-nya tadi. Ya, saya rasa itu ya jawabannya. Jadi OR tetap menggunakan 2 variabel, kalau not 1 variabel, tapi logiknya disesuaikan dengan real-nya, dengan logika permasalahannya. Ya, kita kembali ke ini Fuzzy Mamdani. Jadi ini gambaran dari langkah-langkahnya. Jadi ini adalah variabel inputnya, ada variabel input X dan variabel input Y. Nah, yang X ini dibagi menjadi 3 himpunan, yaitu A1, A2, dan A3. Yang A1 ini kurva turun, A2 ini segitiga, yang A3 ini kurva naik. Yang Y dibagi menjadi 2 himpunan, yaitu B1 dan B2. Nah, sekarang permasalahannya adalah X1-nya inputnya di sini ya, di sini. Nah, di sini ini entah angkanya berapa ini. Pokoknya didapatkan mu-nya pada himpunan A1 itu 0,5. Ini tingginya 0,5, kemudian A2 0,2. Yang A3 0 ya, karena ada A3 kan di sini, sedangkan dia inputnya posisinya di sini. Berarti untuk A3 dia himpunan ini membership function-nya 0. Kemudian yang variabel X, Y, inputnya ada di sini. Nah, berarti ini ketika dihitung, didapat bahwa membership function-nya untuk B1 0,1 di sini ya. Terus yang B2 0,7. Nah, ini kita menggunakan 3 rule. Nah, ini yang rule pertama, ini rule kedua, ini rule yang ketiga. Rule yang pertama ini dari bunyi rule-nya, if X is A3. Nah, ini ya A3. Lah, X pada A3 itu nilainya 0 ya. Di sini kan 0. Mu-nya A3 itu 0. Kemudian untuk yang Y-nya adalah B1. B1 itu 0,1. Ini ya, 0,1. Nah, ini contoh juga ya untuk yang OR tadi. Jadi ini pakai OR. Nah, karena pakai OR berarti kita ambil yang terbesar di antara 0 dan 0,1. Nah, yang 0,1 ini dipakai untuk memotong kurvanya bagian den. Nah, ini dennya itu Z sama dengan C1. Nah, C1 yang ini. Nah, C1 ini kita potong setinggi 0,1. Ini yang diarsir ini ya, daerah hasil dari rule 1. Nah, kemudian yang rule 2, nah, yang rule 2, if X is A2. A2 itu tadi nilainya 0,2. Ya, 0,2. Kemudian di N-kan dengan Y. Y is B2. B2 itu nilainya 0,7. 0,7. Terus di N-kan. Nah, karena di N-kan berarti kita ambil yang terkecil. Nah, yang terkecil yaitu 0,2. Nah, 0,2 ini kita pakai untuk memotong kurvanya Z di sini. Kita pakai Z-nya C2. Nah, C2 itu yang tengah. Yang tengah berarti kita potong setinggi 0,2. Kemudian yang rule 3. Nah, rule 3 ini if X is A1. Ini hanya pakai 1 himpunan. Boleh. Boleh pakai 1 himpunan. Jika memang logiknya itu hanya diperlukan 1 himpunan saja. Nah, A1 itu nilainya 0,5. Ya, 0,5. Kemudian then-nya Z is C3. Berarti kita potong himpunan C3 setinggi 0,5. Nah, jadi kita dapatkan 3 buah kurva baru ini. Nah, ini kemudian diagregasi ya, dikomposisi. Kalau ini contohnya menggunakan operator MAC. Nah, yang MAC ini berarti kita bayangkan seperti ada 3 bangun datar seperti ini, terus semua
semuanya ditumpuk jadi satu. Kemudian kita view dari depan. Jadi C1, kemudian ini C2 setinggi 0,2. Jadi kalau dilihat nanti seperti gini ya, C1, terus ini kita pindah, kita tumpuk dengan ini. Jadi seperti ada yang numpuki di sini ya. Gambarnya seperti ini. Nah, gini. Jadi ini bangun trapesium ini akan menempati di sini. Terus kita tambah dengan C3. C3 nanti akan menumpuki lagi di sini. Sehingga bentuknya akan menjadi seperti ini. Jadi sebenarnya pada kurva akhirnya itu, ini sebenarnya ada garis ke sini terus turun. Ini juga begitu, ada garis trapesium yang geser ke sini. Ini juga ada garis yang ke bawah sini. Nah, garis-garis kurva yang lebih rendah daripada garis yang lain itu kita abaikan, kita arsir. Nah, seperti itu ya operasinya menggunakan agregasi Mach. Jadi tinggal di tracing saja pada garis-garis yang tertinggi. Gampangannya gitu. Kemudian setelah itu baru dilakukan defasifikasi. Defasifikasinya kalau metode sentroid berarti kita ambil yang pusatnya ya, pusat dari bangun datar ini. Jadi kita tinggal hitung saja pusatnya ada di mana. Nah, di situ adalah C-nya. Oke, jadi seperti ini ya. Kemudian untuk metode defasifikasinya, nah, defasifikasinya itu ini yang metode sentroid. Jadi yang contoh di depan tadi itu yang sentroid. Jadi kita cari di mana posisi pusatnya dari bangun datar itu. Nah, di situ adalah posisi nilai Z-nya berapa. Nah, cara ngitung sentroidnya ada dua cara. Ada semesta kontinu, ada semesta diskrit. Kalau semesta kontinu, kita pakai integral. Nah, integral dari mu-nya. Mu dari membership function dikalikan Z sama integral dari membership function. Nah, ini nanti supaya simple hitungannya kita bagi menjadi beberapa area ya. Jadi kalau kita bagi menjadi 4 area, berarti kita ngitungnya sebanyak 4 kali. Kalau 3 ya 3 kali. Memang disesuaikan dengan bentuk dari ininya, bentuk dari kurva himpunannya. Untuk yang semesta diskrit itu nggak pakai integral, tapi pakai sigma. Jadi perkalian antara Z dengan mu-nya. Ini terus dibagi dengan jumlah dari semua mu. Jadi ini akan kembali ke rumus yang Tsukamoto dan Sugeno ya. Itu kan perkalian antara mu atau alfa predikat dengan Z dibagi dengan jumlah semua alfa. Rata-rata terbobot. Nah, kalau pada semesta kontinu, bentuk yang seperti ini bisa diselesaikan menggunakan pendekatan integral. Nah, kalau yang tadi itu sentroid, ada juga yang mean of maximum. Kalau mean of maximum, kita ambil membership function yang paling atas, yang paling tinggi. Jadi kalau ada yang di bawahnya, ini diabaikan, kita ambil yang paling tinggi saja, kemudian kita ambil tengah-tengahnya di antara membership function tadi. Nah, Z-nya pada posisi di situ, itu adalah Z akhirnya. Jadi biasanya dirumuskan dari mengambil sampel beberapa nilai Z di membership function tertinggi, kemudian dibagi jumlah sampel yang kita buat. Biasanya cara gampangnya itu diambil mana titik yang paling kiri, mana yang paling kanan, dijumlahkan, kemudian dibagi dua. Nah, itu dapat Z yang Z tengah-tengahnya sebagai Z akhir. Nah, nanti hasilnya mungkin mungkin akan beda dengan sentroid ya. Kalau sentroid mungkin agak ke kanan, kalau ini lebih ke kiri. Beda lagi ya dengan yang Tsukamoto sama Mamdani. Nah, jadi memang masing-masing metode itu bukan mengarah ke hasil yang sama, tapi mengarah ke hasil sesuai dengan algoritmanya sendiri.
Ya, ini contohnya metode Mamdani. Kasusnya sama dengan kasus yang sebelumnya. Kemudian pada bagian then-nya, himpunan variabel output-nya juga menggunakan himpunan, sama dengan Sukamoto. Sukamoto juga pakai himpunan, di Mamdani juga pakai himpunan. Ini sama hitungannya ya, untuk mu-nya turun dan naik, kemudian mu-nya sedikit dan banyak juga sama dengan yang tadi hitungannya. Nah, ini yang perhitungan alfa predikat pada setiap rule. Ini perhitungan yang kita lakukan kemarin dapat 0,375. Kemudian pada bagian then-nya diketahui bahwa produksi barang berkurang. Nah, karena berkurang, nanti yang kita potong adalah kurvanya berkurang. Nah, kita lihat pada permintaan turun, yang turun itu kan tingginya 0,375, kemudian yang persediaan tingginya 0,4, terus pakai N, berarti diambil yang terendah. Nah, yang terendah ini kita akan pakai untuk memotong kurva berkurang. Kita potong setinggi 0,4, sehingga hasilnya seperti ini. 0,375 ya. Sehingga hasilnya seperti ini, 0,375. Kita dapatkan sebuah kurva fazi yang baru seperti ini. Kemudian yang rule 2, permintaan turun, N persediaan sedikit. Dan produksi barang berkurang. Ini sama, dapat 0,375. Dari ini ya, 0,375 sama 0,6. Diambil yang terkecil, 0,375. Ini kita pakai untuk memotong kurva berkurang. Sehingga dapatkan kurva baru yang seperti ini. Ini sama dengan yang rule 2, karena kebetulan sama-sama berkurang. Kemudian ini juga sama-sama alfa predikatnya 0,375. Jadi rule 1 dan rule 2 ini sama. Kalau nanti di komposisi pun ya sama ya, karena bentuk dari kurvanya, membership function-nya sama. Sekarang untuk yang rule 3. Yang rule 3 itu permintaan naik dan persediaan banyak. Kita lihat dapatnya alfanya 0,4. Jadi permintaan naik ini ya 0,625, kemudian persediaan banyak 0,4 karena pakai N, kita ambil yang terkecil yaitu 0,4. Ini kita pakai untuk memotong kurvanya bertambah. Kurva bertambah. Jadi setinggi 0,4. Jadi sekarang kita dapatkan kurva baru, kurva bertambah yang dipotong setinggi 0,4. Kemudian untuk yang rule 4, permintaan naik 0,625, kemudian persediaan sedikit 0,6. Kita ambil yang terendah. Ya. Dapatnya 0,6. Nah, 0,6 ini kita pakai untuk memotong kurva bertambah. Nah, ini kita potong setinggi 0,6, sehingga sekarang kita dapatkan sebuah kurva tingginya 0,6. Nah, ini juga sama-sama bertambah dengan yang rule 3, tapi ini lebih tinggi. Jadi kalau ini kita komposisi, maka yang rule 3 ini akan tertumpuk dengan yang bawah. Jadi yang tampak itu adalah kurva yang ini ya. Nah, ini nanti kita komposisi dengan rule 1 dan 2. Ini kalau di komposisi, kita dapatkan sebuah kurva baru yang bentuknya seperti ini. Jadi ini kalau pakai operator Mach ya untuk komposisinya, jadi ini digabung dengan ini, digabung dengan ini, digabung dengan ini. Nah, bentuknya akan menjadi seperti ini. Jadi ini bayangkan seperti kita punya 4 buah bangun datar yang batasnya dari sesuai dengan koordinat kartesiusnya ini, kemudian kita tumpuk jadi satu. Terus kita lihat dari depan. Nah, itu akan tampak seperti ini. Nah, bangun datar ini untuk memudahkan sebaiknya dipisah menjadi beberapa area ya yang sesuai. Jadi ada area 1, A1 ini yang bentuknya persegi panjang, kemudian A2 ini yang bentuknya trapesium, ada yang daerah A3 bentuknya persegi panjang. Kemudian kita juga harus identifikasi ini tingginya 0,375, ini tingginya 0,6. Nah, yang perlu diketahui batasnya berapa di sini?
berapa batasnya di sini. Nah, ini adalah rumusnya kurva bertambah, kurva naik. Berarti sesuai dengan apa namanya, himpunan membership function pada kurva bertambah, yaitu A dikurangi produksi minimal dibagi intervalnya berapa untuk yang kurva naiknya. Itu sama dengan nilai keanggotaan. Jadi untuk A1 berarti bisa kita cari A1 min 2000 dibagi 5.000 sama dengan 0,375. Kan nilai keanggotaannya diketahui ya, ini 0,375. Yang dicari adalah Z-nya di sini. Didapat 3875 dan A2 adalah 5.000. Artinya untuk sebuah membership function ini kita punya function yang bisa ditentukan bahwa nilainya 0,375 kalau Z-nya kurang dari 3875. Kemudian Z min 2000 bagi 5000 kalau 3875 sampai 5000. Kemudian 0,6 kalau Z-nya lebih dari 5000. Gitu ya, nah, untuk membership function-nya. Kemudian yang keempat adalah defasifikasi, yaitu kita menghitung Z akhir. Nah, dalam menghitung Z akhir ini ada 3 area ya, ada 3 area. Maka kalau pakai cara sentroid, berarti kita harus menghitung momen dan luas dari masing-masing area berdasarkan membership function yang kita cari tadi. Nah, untuk momen itu kan rumusnya dari membership function dikalikan Z, kemudian diintegralkan sesuai dengan batasnya. Untuk yang daerah kiri ini kan batasnya 0 sampai 3875. Jadi daerah ini daerah yang kiri, ini daerah yang tengah, ini daerah yang kanan. Nah, ini diintegralkan dapat ini M1, M2 berarti pakai rumus yang tengah Z min 2000 bagi 5000 kali Z diintegralkan dengan batas dari sini 3875 sampai 5000. Didapatkan M2. Yang daerah A3 juga sama ya. Ini kan 0,6 kali Z diintegralkan dapat M3. Kemudian untuk luas juga sama diintegralkan tapi nggak pakai kali Z. Jadi langsung mu-nya aja diintegralkan dengan batas sesuai dengan lokasinya. Yang M2 dan L2 dan L3 juga begitu. Nah, setelah dapat semuanya, baru kemudian kita bagi momen dengan luas. Jadi momen 1 ditambah momen 2, tambah momen 3, dibagi dengan luas 1, ditambah luas 2, ditambah luas 3. Jadi menurut metode sentroid untuk defasifikasinya, produksinya adalah 3903 kemasan. Kemudian kalau pakai Mamdani Mom, nah ini yang berbeda itu berarti pada metode ini ya, metode sentroid akhirnya ya. Jadi ini kita komposisi pakai MAC dengan cara yang sama, cuma kita hanya perhatikan pada daerah momnya saja. Jadi yang lainnya kita abaikan. Ini kita abaikan karena kan ini daerah rendah. Kita ambil yang daerah tingginya aja. Daerah tinggi ini yang kita perhatikan. Nah, terus pemrosesannya bagaimana? Pemrosesannya kita cari batas kiri dan batas kanan nilai keanggotaan tertinggi, yaitu titik A dan titik B, paling kiri dan paling kanan. Nilai keanggotaan tertinggi 0,6. Ini memotong kurva himpunan bertambah. Jadi kita gunakan rumus kurva himpunan bertambah untuk mendapatkan nilai tegas di titik A. Jadi di sini. Ini kan rumusnya kurva bertambah. Jadi A min 2000 bagi 5000 sama dengan 0,6. Kita putar dapat A sama dengan 5000. Kemudian titik B itu berada di posisi paling kanan, himpunan bertambah. Jadi nilai batas kanan himpunan bertambah yaitu 7000. Maka nilai Z akhir didapat 5000 ditambah 7000 bagi 2. Sama dengan 6000. Ya, jadi beda lagi ya hasilnya antara yang sentroid dengan MOM.
Jadi memang seperti itu, tidak sama. Ini contoh yang lain, bentuk kurva yang lain. Ya saya rasa itu untuk penjelasan Fazi Imam dan Imam. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan.